Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam renungan 79. Resilient, kita semua tangguh dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar dalam pembacaan firman Tuhan dalam tema doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ini adalah doa Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Dia berdoa terlebih dahulu kepada Bapa di surga, menyerahkan murid-muridnya kepada Bapa di surga sebagai milik Bapa di surga. Ayat ini mengajar kepada kita bahwa kita ini ada yang memiliki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini ada yang memiliki, itu adalah kebahagiaan sekaligus juga kebanggaan kita. Karena kita yang memiliki kita ini adalah satu pribadi yang maha kuasa. Menciptakan langit dan bumi dan mengatur semesta alam. Dan dia tidak kekurangan apapun juga untuk mengatur semuanya. Itulah yang memiliki hidup kita saat ini. Ayat ini mengajar kepada kita untuk seterusnya. Dalam suratan Rasul Paulus, bahwa baik hidup, baik mati, kita ini adalah miliknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini sudah tahu bahwa kita ini miliknya Tuhan, lantas apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita ini memiliki satu benda yang berharga atau mempunyai beberapa ekor binatang pemeliharaan, kita pasti akan memelihara binatang-binatang itu dengan baik. Kita pasti akan merawat barang-barang yang telah kita miliki itu dengan baik. Demikian juga dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita ini miliknya, maka Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan pasti akan memelihara kita, dan Tuhan pasti akan menyayangi kita. Karena kita adalah miliknya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Karena kita ini adalah manusia yang hidup. Kalau benda mati tidak bisa bertanggung jawab terhadap kepemilikannya, dan juga binatang tidak bisa membalas budi kepada majikannya, sekalipun ada beberapa binatang yang dapat membalas budi kepada kebaikannya, tapi kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan seturut gambar dan rupa Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hilanglah semua kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita menjadi miliknya Tuhan, itu semua dikembalikan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah kita menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan sebagai balas kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, dan sebagai ganti pemilikannya atas hidup kita, kita pantas bersyukur dan berterima kasih. Lantas apa selanjutnya dalam hidup ini? Karena hidup di tengah-tengah dunia ini semakin hari semakin berat. Dunia penuh dengan segala dosa dan kejahatan, penuh dengan segala kepalsuan dan kelicikan. Apakah benar Tuhan akan meninggalkan kita ketika Dia akan disalib? Tidak, ternyata sebelum Dia disalibkan, sebelum Dia mengalami kematian untuk menebus dosa-dosa manusia, Tuhan juga sudah berdoa kepada Bapa di surga yang tercatat dalam ayatnya yang ke-15. Demikian bunyinya. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan tahu persis apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya kalau dia sampai tinggalkan mereka. Oleh karena itu Tuhan berdoa kepada Bapa di surga. Aku tidak meminta Bapa untuk mengangkat mereka dari dunia ini, tetapi melainkan melindungi mereka dari yang jahat. Lantas apakah yang akan menimpa para murid dan termasuk Bapak, Ibu, Saudara dan semuanya yang saat ini masih hidup? Kalau awal-awal pelayanan, awal-awal gereja ada, awal-awal masa-masa gereja dipenuhi oleh api Pantekosta, mereka akan menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan karena penganiayaan. Tapi gereja di akhir zaman beda lagi. Menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin sulit, semakin berat, menghadapi dunia yang penuh dengan segala dosa dan kejahatan, kepalsuan dan kelicikan. Tuhan sudah berpesan, sebelum masa kedatangan Tuhan yang kedua, ada masa yang sukar. Dan ternyata Tuhan juga berkata demikian, aku tidak meminta supaya engkau, Bapa di surga, mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Artinya, sekalipun kita ini miliknya Tuhan, Tuhan tetap izinkan kita ini di dunia, di tengah-tengah dunia. Lantas apa tugas kita di tengah-tengah dunia? Yang pertama, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib pada hari yang ketiga dia bangkit, selama 40 hari dia menemui murid-muridnya dan naik ke surga. Dan pada hari Pentakosta dia turunkan dan curahkan Roh Kudus-Nya yang akan kita peringati di hari-hari ini. Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak selama-lamanya menyertai murid-muridnya. Satu saat dia harus mengalami kematian dan bangkit pada hari yang ketiga, di mana kuasa darahnya mengampuni dosa umat manusia dan dia menjadi juru selamat buat umat percaya. Di saat itulah Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya pada hari Pantekosta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu selama kita masih hidup di dunia, akan banyak mengalami tantangan dan kesulitan. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kita piatu. Dia tetap tinggalkan satu rohnya dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus-Nya, agar bersama-sama dengan kita menghadapi semua permasalahan hidup. Karena tubuh kita ini adalah bait-Nya Tuhan, maka Tuhan bersama-sama dengan kita sampai akhir hidup kita. Hidup memang harus dijalani. Hidup harus dihadapi. Hidup tidak untuk diratapi, tapi harus dihadapi dan dikalahkan semua tantangan-tantangan hidup. Lantas kalau kita ini sudah hidup dipenuhi Roh Kudus, semua permasalahan bukan hanya kita sendiri yang menghadapinya, tapi kita hadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kita. Lantas kalau Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, apakah hanya sampai di sini? Tidak. Tuhan tetap titip satu tanggung jawab dalam kehidupan kita. Yang pertama, melalui kuasa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, kita diajar untuk mengabarkan Injil. Bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, penebus dosa dunia. Bagi siapa yang percaya kepadanya, tidak mengalami kebinasaan, melainkan mengalami kehidupan yang kekal. Itulah yang harus kita pelajari, itulah yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memiliki hidup kita, dan Tuhan juga sudah izinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini sambil menghadapi semua persoalan-persoalan hidup. Yang kedua, Roh Kudus yang diberikan kepada kita selain memberikan kekuatan kemampuan kita untuk mengabarkan Injil, dia juga adalah roh penghibur.
Hidup ada kalanya harus mengalami romantika dan dinamikanya hidup. Juga harus mengalami riak-riak kehidupan yang ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di saat hidup ini mengalami tantangan. Di saat hidup ini ada keberkatan maupun kekurangan. Ada sakit maupun sehat. Ada sukacita maupun kesusahan. Tugas inilah yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menghibur kita. Sehingga kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih kuat. Ini semua karena Roh Kudus yang menghibur kita. Yang ketiga, Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kita adalah menuntun kita di dalam kehidupan yang menurut kebenaran Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Roh Kudus pasti akan menuntun kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Tidak kena panah api si jahat yang dengan tipu dayanya acap kali ingin menjatuhkan hidup anak-anak Tuhan. Tapi sekalipun Roh Kudus itu kuasanya luar biasa. Setara dengan kuasa Tuhan. Karena dia adalah satu pribadi dari Tuhan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi dia tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita semua kalau kita tidak nurut sama dia. Contoh dalam Alkitab, Raja Daud. Ketika dia ingin menjamah Batseba, pasti Roh Kudus berbicara, jangan, Batseba bukan milikmu, dia milik Uria. Tapi karena Raja Daud mengeraskan hati dan tetap mengambil Batseba, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa dan kehancuran rumah tangga dan keluarganya. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, menuntun hidup kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala tipu muslihat, dosa dan kejahatan, kelicikan dan kepalsuan. Tuh, Roh Kudus ingin menuntun hidup kita agar hidup kita keberkatan oleh Tuhan. Di dalam kasih setianya, dia tetap sanggup dan mampu memelihara, menjaga dan melindungi kita dari panah si jahat. Tetapi harus kita ingat, kita ini punya kebebasan untuk berkehendak. Dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah mencabut hak kebebasan untuk berkehendak itu dalam diri kita. Sekalipun kita ini manusia yang sudah pernah jatuh dalam dosa. Tuhan tetap menghargai dan menghormati hak kebebasan kita. Marilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hak kebebasan kita serahkan di kaki Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan saja yang dipuji dan dihormati. Agar hidup kita menjadi berkat buat orang lain, buat keluarga, buat rumah tangga, dan teristimewa buat sesama anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita hari-hari ini, di mana hari yang semakin jahat, kita belajar untuk hidup berserah dan menyerah kepada Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang ada dalam tangan Tuhan senantiasa tercurah dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, ataupun yang lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp ini dalam nomor 0813 2742 0088. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama hidup di dalam pimpinan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, agar nama Tuhan saja yang dipuji dan dihormati. Bapa yang ada di dalam surga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Karena kemurahan-Mu lah Tuhan, Engkau menyertai perjalanan hidup kami sampai hari ini. Karena kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan umat-umat-Mu, itulah yang membawa kami tegar dan sanggup bertahan sampai hari ini di tengah-tengah dunia
Dan masih kami semua sanggup dan mampu untuk mengabarkan Injil, untuk melayani pekerjaan-Mu, sampai Engkau izinkan kami tinggalkan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua anak-anak Tuhan di GBDI El Shaddai Magelang ini Tuhan, mulai dari Ibu Gembala, mulai dari aktivis gereja, mulai dari jemaat. Mari Tuhan tolong jagai mereka, lindungi mereka sesuai dengan doa Tuhan Yesus kepada Engkau Bapa. Selagi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, bahwa Engkau jangan mengambil mereka dari tengah-tengah dunia ini, melainkan Engkau yang memelihara mereka dari si jahat. Lindungi kami semua Tuhan, jagai kami semua Tuhan, karena kami semua adalah milik Tuhan. Karena milik Tuhan itulah hidup kami merasakan satu kebahagiaan, satu cita-cita, satu iman yang satu saat kami semua bisa bertemu dengan Tuhan di surga yang mulia, bertatap muka satu sama lain dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.